Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Iva Syarahman dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Pemirsa, ratusan mahasiswa penuhi ballroom Unhas Hotel and Convention dalam rangka menghadiri kegiatan CEO Mengajar yang diselenggarakan oleh Bank Syariah Indonesia. Tak hanya penyampaian materi, berbagai door prize menarik juga menambah kemeriahan acara. Seperti apa keseruannya? Simak berita selengkapnya untuk Anda. Bank Syariah Indonesia menggelar kegiatan CEO Mengajar pada Rabu 24 Juli 2024 yang berlangsung di Unhas Hotel and Convention. Universitas Hasanuddin menjadi tuan rumah dalam kegiatan yang dihadiri langsung oleh Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia Tbk, Heri Gunardi, Rektor Universitas Hasanuddin Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa MSc, juga mantan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, yang merupakan alumni Unhas dan saat ini menjadi Komisaris PT Bank Syariah Indonesia Tbk, Profesor Dr. Andes Haji Muhammad Nasir. Dalam sesi materi, Heri Gunardi membawakan topik seputar perbankan syariah di Indonesia. Ratusan peserta yang terdiri dari mahasiswa Universitas Hasanuddin, juga beberapa perguruan tinggi di Kota Makassar, memadati ruangan untuk mendengarkan materi yang dibawakan langsung oleh Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia tersebut. Di momen ini pula, BSI menyerahkan dana beasiswa dari program BSI Scholarship 2024 untuk Universitas Hasanuddin sebesar 2,1 miliar rupiah. Beasiswa ini nantinya akan dikelola oleh Direktorat Kemahasiswaan, dan hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Keuangan Universitas Hasanuddin, Profesor Subhan SSI M.Pharm SC PhD APT. Oke, terima kasih. Jadi tentu kita sangat apresiasi ya atas segala dukungan BSI terhadap Universitas Hasanuddin, terlebih terkhusus pada mahasiswa untuk beasiswa. Dan memang ini selalu dilaksanakan di setiap tahun, dan alhamdulillah tadi kita dengar berita langsung dari ini bahwa akan ada beasiswa lagi kembali. Dan untuk itu nanti akan dikelola di direktorat, di bawah Direktorat Kemahasiswaan. Subdirnya memang untuk pengelolaan beasiswa. Ya, ada memang terkhusus yang kemudian proses seleksi dan sebagainya akan dilaksanakan di subdirektorat tersebut. Ya, ini kita combine biasanya. Ya, ada misalnya karena ini sebenarnya pemberinya itu dari BSI. Sehingga misalnya kalau dia mempersyaratkan sesuatu tambahan dan sebagainya, ya tentu kita akan menambahkan dalam proses rekrutmen itu. Iya, tentu kalau kita penerima beasiswa itu biasanya prioritas pada prestasi atau ketidakmampuan pada ekonomi mahasiswa itu. Itu biasanya selalu kita jadikan parameter untuk memberikan beasiswa ke mahasiswa. Nah, ini kalau saya lihat data tadi kan dia sudah ini kan sekitar 5 miliar ya, kemudian 2, sekian ke ini. Tentu harapannya selalu kita ingin ada peningkatan tentunya. Salah satu yang spesial ialah momen bagi-bagi hadiah oleh Heri Gunardi yang menambah kemeriahan acara. Tak main-main, BSI menyediakan hadiah berupa 5 unit laptop, 10 tabungan BSI senilai Rp500.000 hingga voucher belanja. Berbagai hadiah menarik khususnya laptop sebagai hadiah utama ini pun menjadi rebutan para peserta dengan menjawab berbagai pertanyaan yang diberikan. Andi Hairia, mahasiswa fisioterapi Fakultas Keperawatan yang hadir bersama dekannya, adalah salah satu yang berhasil mendapatkan 1 unit laptop. Sebenarnya lama sekali mau laptop, sudah saya kasih jadi wishlistku dari di tahun 2024, dan kulihat BSI adakan ini CEO Mengajar, dan ada door prize-nya itu 5 laptop, dan dari awal sampai akhir itu angkat tangan terus Kak supaya dapat ke laptop, karena laptopku sekarang rusak, jadi mungkin karena manifesting juga kasih masuk di wishlistku, akhirnya dapat ke laptop. Acara ini begitu komplit dengan memberikan edukasi, juga menjadi ajang seru-seruan bagi para peserta. Iva Syarahman, Andi Muhammad Syafrizal, Unhas TV. Pemirsa, seleksi calon pegawai negeri sipil atau CPNS tahun 2024 akan segera dibuka. Diperkirakan buka bulan Juli hingga Agustus. Lantas bagaimana persiapan untuk menuju seleksi CPNS 2024? Simak berita selengkapnya untuk Anda.
Pendaftaran seleksi calon pegawai negeri sipil atau CPNS dulunya dikabarkan buka Juni 2024, namun hingga saat ini mengalami penundaan. Diprediksi buka pada bulan Juli hingga Agustus 2024, kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Abdullah Azwar Anas pada 4 Juli 2024. Aparatur sipil negara atau ASN menjadi pekerjaan yang diidamkan oleh banyak orang di Indonesia, mulai dari harapan diri, orang tua, keluarga, sampai calon mertua mengharapkan pekerjaan ini. Persiapan apa yang utama buat teman-teman yang ingin persiapan mendaftar CPNS 2024 ini? Yang pertama itu teman-teman harus siapkan pikiran, mental, dan fisik. Karena ini sangat menentukan untuk tes awalnya. Karena tes awalnya ini dia berbasis tes akademik atau biasa orang kenalnya SKD, CAT, CPNS. Jadi teman-teman harus mempersiapkan di sisi pikirannya. Dan juga mental, karena tidak sedikit juga beberapa orang yang satu kali daftar bisa langsung lolos PNS. Ada juga kadang sampai 2 kali, sampai 7 kali baru bisa lolos PNS. Yang selanjutnya itu fisik. Fisik itu beberapa tes CPNS itu membutuhkan fisik yang prima dan bagus. Yang kedua, peserta pelamar CPNS harus memaksimalkan doa. Kadang saya sering sampaikan bahwasanya untuk mendaftar CPNS itu harus memaksimalkan ibadah ya. Baik itu doa secara pribadi atau kita minta doa ke orang tua. Itu sangat membantu sekali dalam pendaftaran CPNS ini. Yang ketiga, tentunya untuk memaksimalkan persiapan, teman-teman harus mencari mentor atau pembimbing yang berpengalaman. Ya minimal mentornya atau pembimbingnya itu yang pernah lolos PNS, kemudian bisa mengarahkan dengan baik dan tepat tentunya. Hal yang perlu dipersiapkan bagi siapapun yang ingin mendaftarkan diri sebagai CPNS, seperti kesiapan pikiran hingga punya mentor yang berpengalaman. Sejak sekolah pun sudah bisa memulai persiapannya untuk mendaftar CPNS, dengan menguasai beberapa mata pelajaran yang diajarkan di sekolah dasar, menengah, hingga atas. Buat adik-adik yang masih sekolah saat ini, kalau untuk menjadi PNS atau CPNS itu ada beberapa materi. Yang pertama itu materi waktu di sekolah PPKN atau kewarganegaraan. Karena di setiap tes CPNS pegawai pemerintah itu pasti ada tes kewarganegaraan atau kebangsaannya. Atau kalau di sekolah biasanya PPKN. Yang kedua biasanya tes CPNS itu ada tes matematika dasar. Ya walaupun mungkin ada sedikit berbeda ya kalau sekolah materi matematika di SMA atau SMK. Di kedinasan itu dia enaknya adalah matematika dasar. Yang ketiga adalah materi-materi sosial, walaupun di tes CPNS itu berkaitan dengan psikotes. Yang keempat, kalau di SMA itu atau di SMK sederajat, latihan fisik, olahraga itu sangat penting buat adik-adik persiapkan sejak sekarang. Karena beberapa tes CPNS itu membutuhkan tadi fisik yang prima dan baik. Abina Rahma Ahmad, Andi Muhammad Syafrizal, Unhas TV. Pemirsa, dalam upaya pencegahan dampak perubahan iklim, Universitas Padjadjaran selenggarakan rangkaian seminar, simposium, dan workshop perubahan iklim. Hal ini untuk meningkatkan kesadaran dan peran semua pihak dalam menghadapi perubahan iklim. Berikut liputan tim Divya Unpad TV untuk Unhas TV. Universitas Padjadjaran bersama Institut Pertanian Bogor, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia menggelar rangkaian kegiatan seminar, simposium, dan workshop perubahan iklim pada Senin 22 Juli hingga Rabu 24 Juli di Balai Sawala Kampus Unpad Jatinangor, Sumedang. Kegiatan dibuka secara resmi oleh Menteri KLHK RI yang diwakili oleh Kepala Badan Standarisasi Instrumen Standarisasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ari Sujianto. Seminar, simposium, dan workshop ini berfokus pada perubahan iklim dengan tema partisipasi aktif multi pihak dalam pencapaian and change nationally determined contributions. Kegiatan yang disponsori PT Pertamina ini membahas tentang peran perguruan tinggi dan sektor swasta dalam aksi perubahan iklim. Ketua Pelaksana Seminar Perubahan Iklim sekaligus Guru Besar Unpad, Profesor Dr. Suseno Amin, mengatakan kegiatan simposium, seminar, dan workshop ini bertujuan untuk meningkatkan kerjasama, kapasitas atas kesadaran dan peran semua pihak dalam menghadapi perubahan iklim. Jadi tujuan dari seminar ini adalah untuk mempercepat capaian
nationally determined contribution yang sudah menjadi komitmen kita semua, dan harapannya dengan seminar ini adalah mencari, mengkolaborasi, meningkatkan kerjasama, meningkatkan kapasitas kita semua, akan kesadaran juga untuk meningkatkan peran kita di dalam menghadapi perubahan iklim ini. Ditemui usai menghadiri pembukaan kegiatan, Rektor Unpad Profesor Dr. Rina Indiastuti mengatakan banyak hal yang bisa dilakukan untuk mengatasi perubahan iklim oleh semua pihak. Dirinya juga menerangkan jika Unpad sejalan dengan pola ilmiah pokoknya, yakni terus berkontribusi untuk menjaga iklim dan lingkungan melalui riset dan inovasi. Jadi masyarakat dari yang siapapun kita lah bisa melakukan hal-hal baik untuk menjaga iklim kita tidak naik suhunya, tidak memunculkan bencana alam yang paling mudah sampah, lalu penggunaan listrik ya tidak boleh berlebihan, lalu kemudian cara konsumsi ya kita menghindari plastik, kemudian tentu saja kalau makan nggak berlebihan jadi sampahnya tidak banyak. Itu yang paling mudah dilakukan oleh kita semua. Sampai lebih sulit adalah melakukan riset dan inovasi kan. Bagaimana mengolah sampah, bagaimana kemudian pertanian itu menjadi penggunaan pupuk dengan ramah lingkungan, banyak hal ya. Jadi dimensi lingkungan ini sangat lebar. Ya tentu Unpad punya program studi tentang lingkungan, punya pusat riset tentang lingkungan, punya karya-karya riset terkait dengan lingkungan. Karena itu rasanya Unpad terus lah ya akan berkontribusi pada siapapun untuk melakukan bagaimana kita menjaga lingkungan kita lewat hasil riset inovasi yang saya pikir teman-teman sudah melakukan banyak hal ya, riset dengan teknologi yang katakan saja mumpuni dan sebagainya, bidang pertanian, pengelolaan lahan, kesuburan lahan dan lain-lain, termasuk air ya, bagaimana air bersih ini bisa terus-terusan dijaga dan sampai pada kebencanaan. Kayaknya Unpad banyak melakukan hal-hal. Di hari yang sama, Direktur Perubahan Iklim KLHK RI Yulia Suryati SSI MSC juga membuka pameran di depan Balai Sawala Unpad. Di sesi konferensi pers, Direktur Perubahan Iklim RI menyebut seminar simposium workshop perubahan iklim ini untuk meningkatkan kolaborasi melalui strategi pentahelix. Dirinya juga berharap pemahaman dan aksi terkait perubahan iklim semakin masif, selain peran serta rekomendasi dari perguruan tinggi. Pertemuan hari ini sebenarnya adalah meningkatkan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan masyarakat. Ada juga dengan pemerintah daerah. Jadi tadi juga ada dari dunia usaha. Jadi ada strategi pentahelix yang memang kita terus bangun untuk memperkuat aksi-aksi pengendalian perubahan iklim di Indonesia. Jadi melalui pertemuan hari ini ya Pak ya, workshop, simposium, seminar, ini juga dapat meningkatkan pemahaman di semua level. Kami harap pertemuan semacam ini juga akan terus berlangsung, jadi pemahaman dan juga aksi-aksi perubahan iklim di Indonesia itu akan semakin banyak, skalanya besar, dan juga jadi semacam promosi dari mulut ke mulut ya Pak. Dari perguruan tinggi itu bisa memberikan saran, rekomendasi atau juga pendekatan pada saat kita bicara bagaimana teknologi itu bisa diterapkan. Jadi perguruan tinggi kan bisa melakukan riset, kemudian dari sisi sains, dari sisi sainsnya juga perguruan tinggi kan amat sangat kompeten. Di Indonesia itu pintar-pintar kok. Dari Divya Unpad TV, Bayu Murti Muji Thomas melaporkan untuk Unhas TV. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Fasya Rahman mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.